Jadi memang awalnya itu istri senang membuat makanan-makanan ringan kecil gitu. Dengan target pertama itu ya 500.000. Sekarang udah di atas 2 juta, sampai 3 juta dapat. Sehari. Kita pernah jualan, pernah tumpah semua. Wah, Ke bawah, Allah. Allahu Akbar. Jadi kita nggak jadi jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Senwaria. Hari ini alhamdulillah ketemu sama Kang Fahmi. Ini pengusaha dimsum ya. Ini apa? Jahara Dimsum. Beliau sebagai ketua Ikatan Pedagang Parean Ikpar. Ya, mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada yang lain. Nah, tapi sebelumnya Kang Fahmi, silakan perkenalkan diri. Kang Fahmi seperti apa? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Maulana, biasa dipanggil Fahmi. Kemudian ya alhamdulillah sekarang berusaha lagi mendalami bisnis dimsum, penjualan dimsum wilayah Kenahaur Sarang. Mudah-mudahan bisa langsung ke Indramayu sekalian. Ini Kang Fahmi, dari kecil dulu pendidikannya apa Kang Fahmi? Sekolah, pengalaman coba? Dulu pernah pesantren dari sejak SD, SMP, SMA. Kemudian lanjut lagi kuliah di Jakarta, di Bekasi, di Unisma. Kemudian tahun 2003 sudah ngajar sampai 2019. 2019 diminta pulang sama orang tua karena orang tua udah sepuh, suruh jagain. Akhirnya pulang hijrah ke Indramayu lagi, ke tempat kelahiran. Dan mulai kecil-kecilan bisnis dimsum. Ya, alhamdulillah sudah mulai berkembang ya. Kenapa Kang Fahmi ngambilnya kok dimsum bukan yang lain gitu? Apa? Ada alasan nggak? Kenapa? Jadi memang awalnya itu istri senang membuat makanan-makanan ringan kecil gitu. Jadi kalau saya pulang kerja dibuatin snack-snack. Nah kebetulan pas lagi buat dimsum, saya tertarik, senang. Dan akhirnya saya tawarkan ke istri untuk saya untuk dijualkan, dan ternyata menyetujui, dan akhirnya saya mulai coba dengan target pertama itu ya 500.000. Sekarang udah di atas 2 juta, sampai 3 juta dapat sehari. Alhamdulillah, ini berkah ya. Jadi Kang Fahmi ini bisa termasuk bisa membangun desa nih. Ya. Mesti ada kuliah, tapi dia malah wirausaha ya. Wirausaha. Alhamdulillah, ini pengalamannya. Kang Fahmi, minta maaf nih. Dimsum sekarang tuh ada berapa tempat nih yang kayak gini? Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah punya cabang itu pertama di sini di Karangjanti, di Tutupan, kemudian ada lagi di Citempet di sana. Ya. Kemudian ada lagi di Eretan, sering kita bekerja di sana. Kemudian ada lagi di kecamatan setiap Sabtu pagi sampai Jumat sorenya. Kemudian ada lagi di Dailo Sarang. Dailo Sarang juga kita buka, di rumah juga kita buka. Jadi alhamdulillah sudah mulai berkembang di SMK Pulau Sarang pun kita buka. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti karyawannya banyak dong, Iya. Kang Fahmi? Kemarin kita sempat sampai 13 orang. 13 orang Iya, karyawan. jadi ada yang bagian pembuat, ada bagian pemasaran, penjualan. Ya. Kalau bagian pembuat ada sekitar 7 orang. Nah, saya baru penjualan. Iya, iya. Ini udah laris ya? Alhamdulillah sudah mulai dikenal. Kenal. Ya awal-awalnya sih memang dari 1.000, 2.000, 100 terus mulai meningkat alhamdulillah. Termasuk yang di sini pun Karangjanti udah di atas 1 juta setiap hari. 1.200.000, 1.100.000. Dapat gitu. ya? Iya, alhamdulillah. Ya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Itu bahannya ngulak sendiri, bikin sendiri apa gimana? Ya, jadi untuk bahannya tuh kita seperti biasa pagi-pagi belanja ke pasar untuk beli ayam murni ayam yang baru dipotong. Kemudian belanja bahan-bahan yang lainnya, baru pembuatan sendiri di rumah. Kita sudah mulai pembuatan sendiri, alat-alatnya sudah disiapkan semuanya. Dari mulai blender ke bawah, terus sampai pembuatan kulit dan sebagainya. Sampai jadi dimsum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ini hebat sekali nih. Nah, Pak Fahmi barangkali ini kita belum tahu suka dukanya seperti apa ya. Iya, iya. Kan tentu aja namanya orang usaha tuh ada jatuhnya, ada bangunnya. Bisa cerita nggak Kang Fahmi? Iya. Seperti apa suka dukanya di penjualan dimsum? Jadi memang orang enaknya nyawang ya, enak orang melihat orang jual, belum tahu apa namanya suka dukanya. Jadi kita pernah jualan, pernah tumpah semua. Wah, Allahu Akbar. Jadi kita nggak jadi jualan.
Pernah juga kita sudah buat adonan, itu modal sudah 2 juta, kita habis semuanya modal buat 2 juta. Besoknya basi. Jadi 2 juta dibuang semuanya ke adonan. Pernah juga kita beli ayam, ternyata ayamnya itu ada berapa kilo nggak fresh. Jadi yang lainnya ikut nggak fresh, dibuang juga. Jadi itu pernah kita buang cuma-cuma adonan hampir jutaan. Jadi memang orang nggak lihat, nggak tahu gitu. Jadi harus hati-hati banget ya. Harus hati-hati. Jadi bahannya harus fresh. Iya harus fresh ayamnya. Jadi nggak sembarangan ayam asal digiling semua jadi gitu. Jadi memang harus benar-benar fresh. Baru harus masuk ke freezer. Jadi kalau nggak masuk freezer, udah basi besok harus dibuang. Gitu. Jadi harus masuk freezer. Dan insya Allah kalau masuk freezer pernah kita coba 3 bulan masih fresh. Kalau udah jadi dimsum. Gitu. Oh alhamdulillah. Jadi semua lagi pembuatannya kontrol sendiri nih. Kontrol langsung iya. Langsung. Sendiri. Jadi harus pernah kita dapat ayam nggak fresh kita balikan lagi. Iya ayamnya dan kita minta ganti ke tukang ayamnya. Kita nggak mau mengambil risiko high risk jadinya. Kita nggak mau mengecewakan konsumen. Alat-alat yang mahal untuk pembuatan apa aja? Ya diantaranya ada alat untuk giling itu mahal, lumayan juga sekitar 7 jutaan. Kemudian kalau yang lainnya sih sekitar 2 juta untuk blender. Terus kemudian alat pembuatan kulit 3 jutaan gitu. Ini kan masih berapa ya? 5 apa 6 tempat ya? Iya. Ini kalau banyak berarti alat yang besar dong. Harus beli lagi kayaknya. Gitu. Termasuk pembuatan pun juga harus nambah lagi. Ini aja 7 orang tuh nggak sanggup untuk melayani yang permintaan gitu. Cabang-cabang tuh iya. Kita kadang-kadang kader juga. Pagi-pagi sudah ada permintaan ya 1 juta, yang dia minta 1 juta. Kadang barangnya masih mimpi. Karena pembuatannya nggak semudah yang dibayangkan, agak susah. Gitu. Jadi paling susah tuh di apanya nih? Apa alatnya apa orangnya? Di pembuatan. Iya. Jadi pas saat pembuatan itu karena satu-satu ya. Itu nggak bisa asal masuk terus jadi enggak. Jadi memang dibikin juga. Nggak bisa pabrikan itu nggak bisa. Iya. Fabrikasi nggak bisa. Pernah tanya alat untuk langsung jadi. Itu sekitar 50 sampai 100 jutaan ada di gitu? Cina, iya. Oh, 100 jutaan. Iya, saya lihat waduh, saya baru sanggup. Kita masih kecil. Tapi mungkin hasilnya banyak kali ya? Mungkin, iya, dia langsung jadi gitu. Masuk adonan, masuk kulit, langsung jadi. Cuman kita nggak sanggup karena modelnya besar banget. Dan jadi pelajaran buat kita. Barangkali pemerintah memperhatikan ya. Untuk UMKM begini kan penting banget ya. Artinya kalau seandainya 100 juta bisa menanggulangi 10 tempat, wah, luar biasa. Itu kan berarti lebih bagus ya. Iya, luar biasa. Nah selama ini jadinya udah alat seadanya, kerja keras, karyawannya banyak, quality controlnya bagus ya. Iya. Nah, ini yang gembira gimana ketika apa yang bikin kita gembira nih? Kan tadi suka dukanya seperti itu. Yang bikin kita gembira itu apa? Kadang kita senangnya itu ya otomatis kalau pedagang itu ya banyak yang pembeli konsumen. Kita melayani. Kalau kita lebih enak banyak melayani biarpun capek ketimbang diem jadi jenuh. Oh iya. Pedagang begitu semua ya. Iya, pernah nggak nih Kang Fahmi? Barangkali orang mau hajatan pesen. Oh iya pernah ada kejadian. Jadi di Ku Cemara itu minta 500 dia pertama. Kita siapkan 500. Kemudian baru 2 jam udah habis. Minta lagi 500 lagi. Kan perjalanan jauh, kita ambil lagi 500 lagi. Baru 3 jam habis lagi. Padahal permintaan itu satu orang cuma 2 biji ya, 2 piece. Kita berikan, tapi tetap habis lagi sampai 3 kali dilayanin, masih minta lagi saya angkat tangan karena terlalu jauh pengambilannya. Jadi alhamdulillah. Terus kita kan nggak boleh dadakan. Nggak boleh. Kalau dadakan bisa kali ya? Bisa 10.000 dimsum. Dadakan itu. Kalau apa ada lama waktu jeda gitu? Kalau kita stoknya lagi banyak, insya Allah bisa ya. Kalau sekarang juga sudah mulai banyak bakul yang ikutan itu. Ada yang dari Trisi, ada yang dari Koya, Agus, gitu. Pada ikut gabung dengan kita. Alhamdulillah. Termasuk kita juga menawarkan Bu Elis yang di Indramayu juga. Kita mau gabung. Eli, ya. Apa dia tertarik nggak? Saya sudah menawarkan, cuman saya belum memberikan harga. Bukan dicoba contoh belum dirasa sama Bu Erli. Artinya kan kalau kita jual kayak gitu, ini kan lebih banyak. Nanti ke depan ya berpikir juga
bisa beli mesin mungkin. Ya, amin. Kalau permintaannya banyak ya. Iya. Ini kan nggak ketanganan nih kalau tangan apa kalau Iya. langsung. Ya. Walaupun ada plus minusnya ya. Iya. Ini juga sudah dibantu dengan teman-teman yang di Ikper. Oh, di Ikper gimana? Bantunya gimana? Ya alhamdulillah. Satu, udah katanya coba jualan di sini. Di sini banyak anak-anak yang kita kan ke sekolah-sekolah, Pak. Iya, iya. Jadi anak yang mau beli kita coba. Ternyata langsung responnya bagus. Jadi lumayan gitu, sekali dagang orang pada ngurubung semuanya. Kadang kita nggak enak juga sama pedagang yang lainnya. Kadang kita pindah lagi ke tempat lain supaya bergantian penjualannya gitu. Jadi memang Ikper tuh membantu sekali juga dalam hal pemasaran ya, membantu sekali. Alhamdulillah ini ada manfaatnya Ikper. Mudah-mudahan Ikper juga Amin. saya baru berkembang semua ya. Iya. Kan di Ikper berbagai macam usaha. Semua usaha ada. Dimsum khusus ini ya. Saya tawarkan juga Ikper tuh untuk membuka usaha yang lain juga, maksudnya membuka cabang dan sebenarnya udah kasih motivasi gitu. Alhamdulillah. Jadi ini manfaatnya besar. Cuma yang kita inginkan bagaimana dimsum ini nanti bukan hanya di pinggir-pinggir jalan, tapi ke depan bisa masuk ke hotel-hotel. Amin. Ya bisa Allah, masuk ke ya. catering-catering. Cuma disiapkannya pertama adalah quality control yang bagus. Nggak boleh mengecewakan. Hari ini bagus, besok harus bagus. Itu jaga betul kualitasnya. Yang kedua, produksinya mesti serius. Mungkin nggak cukup dengan tangan biasa, tapi perlu mesin. Terus tempatnya kudu besar ke depan. Ya mudah-mudahan saya berdoa ya, mudah-mudahan bisa besar nanti. Amin. Kalau udah besar kan enak nih. Cuma kesiapan kita, kesiapan mental. Ya mental besar kan berarti mental harus kesiapan macam-macam. Ya, maka harus ada manajemen yang bagus ya. Misalnya kita bagaimana kerjasama dengan Early. Itu harus jelas kerjasamanya. Jangan sampai ada orang pengen, Pak, saya jualan tapi sistem konsinyasi itu. Yang berat itu ente-nya. Taruh, kalau nggak laku ambil lagi. Padahal dia yang nggak laku kan bahaya. Iya. Nah harus ada kejelasan. Makanya saya pikir ini bagus kalau nanti di catering itu dicantumkan di semente. Jadi catering ini beberapa catering yang nangan perkawinan, hitanan, apa catering banyak tuh nanti ada ini. Ada punya ente, nanti tanya, Kang Mami, di sini butuh 2.000, di sini butuh 5.000. Kalau cateringnya banyak kan, berarti banyak kita bikinnya tuh. Pasti terbangkit untuk bikin mesin pasti. Ada mesin, pabrik yang besar. Nah, jadi ada peningkatan. Jadi sekarang Kang Mami harus berani mengenalkan dirinya dengan pamflet-pamflet ya. Nanti kerjasama juga UMKM di Kabupaten Indramayu pastinya. Iya. Udah ada kerja belum UMKM? Belum. Dan ini nanti Kang Fahmi didaftarkan UMKM supaya siapa tahu nanti ada bantuan masuk. Alhamdulillah. Kemudian ini kalau dinas-dinas butuh, misalnya di stasiun Indramayu butuh dimsum, dinas ini hari apa, di sini apa, tiap hari ada nantinya. Subhanallah. Tapi itu kalau sudah ada kerjasama. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu. Yang kedua, memang dikenalkan ke semua catering-catering yang ada. Mungkin pertama catering dikasih aja sedikit-sedikit. Iya. Nih saya punya ini, nanti dicoba. Ketika dia suka, dia nanti ikut mempromosikan ketika ada tawaran di pengantin, ada perikatan apa. Iya. Pak, ada di sana kan nih, ada paket di shop sekian. Nanti ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terbangkit ya, terus meningkat. Sehingga nanti banyak karyawan yang datang, nanti banyak pekerja, dan akhirnya orang-orang Ikper ini juga bisa berkembang di mana-mana. Insya Allah. Nah, ini Kang Fahmi bisa memberikan motivasi ke anak muda, ke orang-orang yang susah kerja. Sekarang kan kerja tuh susah ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan pemerintah ya. Pemerintah mau kerja apa, lawan kerja susah. Ini Kang Fahmi kan menciptakan lawan kerja sendiri nih. Nah, kalau sebab itu kita pengen ada motivasi Kang Fahmi memberi motivasi kepada anak muda yang sekarang dan kepada para penganggur. Silakan Kang Fahmi, kasih motivasi mereka. Ya, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah selalu tersenyum menghadapi dalam segala masalah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berani untuk mencoba. Jangan pernah menyerah, coba dulu.
masalah nanti kita baru kita hadapi dengan senyuman gitu. Karena dengan positif thinking kita kepada Allah, positif dengan kita masalah, insya Allah akan ada ide-ide, ada penyelesaian dari masalah-masalah itu. Karena kita itu diam pun masalah, bergerak masalah, lebih baik kita bergerak gitu. Karena siapapun dari kita, insya Allah usaha bisnis itu yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, coba lagi gitu. Mungkin itu diantaranya. Jadi intinya mesti sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Jadi kata Allah, pemirsa, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh di jalan kami, akan saya berikan berbagai macam jalan. Disiapkan Allah. Oleh sebab itu tidak boleh terhenti, sungguh-sungguh manjada wajada. Mudah-mudahan Kang Fahmi sebagai motivasi kepada anak-anak muda, jangan ada nganggur, kita bergerak, kita bisnis sesuai dengan kapasitas. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kang Fahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.